Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan ada di Aries. Dia baru saja melewati Chiron, tapi masih conjunction dengan Chiron pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di situ juga terlihat membentuk trine dengan matahari. This is a very good thing ya, ketika bulan punya aspek atau punya transit yang harmonis dengan matahari, itu selalu memberi kehangatan, memberi dukungan kepada kita, dan juga membentuk sextile dengan Saturnus. Dan ini matahari yang masih oposisi dengan Saturnus, dan ini udah beberapa saat, itu memang menandakan bahwa kita memang masih bergulat ya di dalam hati kita tentang apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, apa yang menjadi seharusnya itu biasanya kan paling gampang norma-norma masyarakat yang kita sudah pelajari sejak dari masa kecil dan kita bawa terus, tapi somehow sekarang dipertanyakan. Entah barangkali ada perubahan dengan orang tua, misalnya orang tua punya kondisi khusus sehingga yang tadinya kita bisa lebih bebas, sekarang lebih mengutamakan berpikir tentang apa yang menjadi keinginan beliau. Misalnya itu contohnya. Nah, memang ada kesan bahwa pada saat ini kita berfokus pada kesembuhan. Tapi ini tidak hanya yang sifatnya biologis atau fisiologis, tetapi juga bisa perbaikan. Jadi artinya kalau di dalam pekerjaan adalah barangkali periodenya singkat, hanya kemarin kita membuat kesalahan atau kemarin kita belum bisa menyelesaikan satu masalah, ya bukannya kita salah juga, tetapi memang mungkin masalahnya terlalu rumit sehingga butuh lebih dari satu hari, atau kita punya kondisi khusus yang membuat kita menjadi tidak bisa optimal. Nah, hari ini kita berusaha untuk mengoptimalkan apa yang bisa kita kejar dari ketinggalan yang kemarin ya. Bulan yang conjunction dengan Chiron dan Chiron retro. Jadi memang masalah itu lebih dari persepsi kita. Jadi kalau kita merasa keteteran gitu, belum tentu orang lain melihat kita keteteran. Tapi somehow kan kita hidup di dalam dunia psikologis kita, privasi kita, sehingga yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita merasa orang lain melihat kita, lebih daripada kenyataannya bagaimana orang lain melihat kita. Seperti itu. Yang lainnya masih sama dengan kemarin. Kemudian kita masuk ke Lenormand-nya, 3 kartu. This is a very good cards ya. This is anyway, sorry. Jadi kalau saya melihat ini memang waktunya kita mengedepankan sentimen positif ya. Jadi gambar cinta di tengah itu sentimen positif yang kita utamakan hari ini. Apalagi sekarang kita sudah paham bahwa kita tuh punya kemampuan untuk mengarahkan kemana perasaan kita. Ya, kita bukan anak kecil yang kalau digangguin sama kucing misalnya kita nangis gitu ya, terus dihibur sama ibunya sebentar, kita ketawa lagi, kemudian kita main sebentar, kecewa lagi, nangis lagi, kayak gitu. Itu kan anak kecil. Ketika emosi itu kan sangat reaktif dari lingkungannya. Kita udah lebih dewasa. Yang namanya emosi itu kita bisa kendalikan. Kalau kita menemui kekecewaan, kita pernah merasa kekecewaan itu pernah kita rasakan dan kita paham rasanya melewati masa kecewa itu dan apa dampaknya. Tetapi kita cukup dewasa untuk mengetahui bahwa ternyata kita kecewa pada saat itu, tapi kita baik-baik saja gitu loh. Jadi tidak ada yang begitu buruk sebenarnya. Ya itu biasalah, yang namanya hidup memang begitu. Jadi kayak perasaan itu sudah ada sekarang. Kita dalam kondisi yang matang, kita mampu mengendalikan sentimen kita.
kita suka atau tidak suka, it doesn't matter. Ada hal yang lebih penting, kita mengerjakan tugas ini. Kalau kita kerja sama dengan orang yang bawel misalnya, so what gitu. Ini kan namanya juga kerja, orang cari duit gitu ya. Bahwa kita punya rekan kerja yang ajaib kayak gitu, it doesn't matter gitu. Karena yang kita pikirkan adalah pada akhirnya itu kita orang kerja cari duit, kenapa kita harus susah-susah mikirin yang detail-detail yang nggak penting juga gitu. Dan kita orang dewasa gitu, ngapain kayak gitu diurusin. Jadi kayaknya kesannya memang positif banget di sini ya. Saya merasakan seperti itu dan Lenormand-nya juga mengatakan demikian. Kalau kita lihat lebih jauh lagi dari flower therapy ini, uplift your thoughts. Orange lily, focus your attention on the many blessings that surround you. By doing so, you let go of depression, poor self-esteem, and excess weight. Ya, jadi ini kembali lagi sama seperti tadi, saya sebenarnya juga belum baca ini. Jadi ternyata memang ceritanya sama. Kartu yang jumping ini adalah ketika kita mampu mengendalikan cara berpikir kita. Jadi yang bisa dikendalikan sebenarnya itu bukan emosi. Emosi itu mengikuti. Tetapi kalau logika kita begitu positif, biasanya emosi kita akan mengikuti. Jadi pikiran itu biasanya lebih di depan daripada perasaan. Jadi kalau kita mampu mengendalikan pikiran kita, berpikir positif, maka emosi kita juga akan terbawa menjadi positif. Sorry. Dan ini tadi gambar ikan ya di Lenormand. Angels Abundance ini kalau 3 kartunya adalah conscious consumer. Iya, conscious itu artinya kita berpikir tentang konsekuensi. Kalau kita menggunakan sesuatu ya, mengkonsumsi sesuatu, mengolah apa yang disediakan oleh alam kepada kita, kita paham bahwa kita sedang memproses menjadi sesuatu yang bermanfaat dan selalu ada residunya, selalu ada sisanya, something like that, apapun maknanya. Do the work. Ya, jadi artinya di sini si kartunya mengatakan bahwa udah kerja aja, ya, berkreasi saja. Penggambarannya juga tentang kreasi. Kemudian attracting, not chasing. Jadi kalau saya ini, kita bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan sendirinya kemampuan kita segala macam kita maksimalkan, semua itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Jadi bukan sebaliknya, kita tuh ngejar sesuatu, kita bekerja untuk tujuan khusus, enggak. Kayaknya pada saat ini, yang lebih penting lagi adalah kita mengerjakan apa yang sudah ada di depan kita semaksimal mungkin. Kita barangkali punya ambisi khusus, kita punya keinginan khusus. Tetapi ini bukan saatnya kita untuk mengejar hal tersebut, karena sepertinya apalagi kan banyak retro ya planet ya. Jadi lebih banyak informasi yang belum keluar. Jadi peluang itu mungkin bisa lebih besar, lebih banyak daripada yang kita ketahui. Dan oleh sebab itu biarkan peluang itu yang mencari kita, yang menemukan betapa diri kita berharga, sehingga kita tidak perlu mengejar dan menilai mana yang terbaik, karena kita udah tahu dengan sendirinya ya bahwa di hukum alam itu yang terbaik akan survive dan dia akan menarik semua yang terbaik supaya generasinya menjadi lebih baik. Ya, itu kan udah hukum alam kan. Memang begitu caranya bekerja. Kenapa? Karena yang unggul itu selalu akan menang, dan kita sedang membangun diri kita yang unggul, bukan dalam arti kita bersaing dengan yang lain, bukan, tetapi kita memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, very clear ya kalau menurut saya. Kita lihat ke tarotnya. Ini memang bukan kartu yang mudah, tapi ini jelas ini pikiran semua ya. Pikiran yang bundet. Jadi memang dari tadi kita bicara tentang positive thinking, tentang sentimen, tentang bagaimana kita mengelola pikiran supaya kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita baik-baik saja, dan kemudian secara psikologis kita akan menjadi sejahtera dengan sendirinya.
ceritanya dibalik di sini. Ya, ceritanya adalah kita sedang cemas. Jadi kita berpikir hal yang negatif terlebih dahulu. Ini tantangannya adalah dari awal kita sudah merasa kita ditipu, kita merasa negatif kan, ditipu, dibohongin. Jadi kalau kita ditipu, kita tidak diperlakukan dengan baik, itu kan membuat kita sedih ya, ingin menangis. Tapi itu kan kalau kita berpikir bahwa kita diperlakukan tidak adil. Ini the fool sebagai naif aja, jadi nggak usah dipikirin kayak gitu-gitu. Jadi itu kan pikiran yang berkembang dengan sendirinya di kepala kita. Kita nggak usah berpikir lebih jauh daripada itu, cuekin aja. Jadi di sini, jadi lingkungan itu seperti provoking kita gitu, kayak menyolek nggak enak gitu. Terus kayak kemudian ini apa sih, kok aku digituin sih, kemudian kita berpikir yang enggak ya. Kemudian sarannya adalah udah cuekin aja, nggak usah dipikirin kayak gitu mah, nggak penting banget ya di situ. Kemudian dia cuek, dah gambarnya jelas banget ya, dah cuekin aja. Hari ini kalau ada yang macam-macam terus kita sempat kepikiran gitu, ih nyebelin banget sih, ih kok aku diperlakukan itu, aku nggak berharga segala macam, aku lebih rendah, dan no, don't beat yourself up. Ini kembali lagi sangat relevan tadi dengan barusan yang kita omongin. Don't beat yourself up if you find you are in pain and suffering. Ya, ketika kita sedih, merasa diperlakukan tidak adil, just know it will pass and you will move on to your divine destiny. Jadi yakin aja bahwa itu tadi itu termasuk salah satu cobaan hari ini, karena kita sedang belajar untuk mengendalikan pikiran kita supaya kita mampu mengendalikan perasaan kita, tetap tenang, tetap happy, dan kita tidak perlu masuk ke dalam nuansa drama di mana kita membuat cerita lebih bombastis dari sesungguhnya. Dan itu juga sebenarnya kalau kita ngomongin bolak-balik sampai 3 kali, besok juga kita udah lupa. So what a waste itu ya of energi kita. Nggak usah, kita fokus pada hal yang positif. Dan ini dari tadi kartu-kartunya atau informasinya begitu konsisten ya, dari depan sampai belakang. So hari ini pesannya adalah don't think too much, berpikir positif, kerja aja, nggak usah mikir yang enggak. Yang penting kita mampu happy ya. Gimana besok itu besok, yang penting sekarang kita bisa kendalikan pikiran dan emosi kita. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.